Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas materi tentang sejarah Daulah Umayyah, kemudian bagaimana sejarah Daulah Umayyah di Damaskus, kemudian bagaimana sejarah Daulah Umayyah di Andalusia, dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pesat pada masa Daulah Umayyah. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah merupakan materi lanjutan dari materi minggu lalu. Yang pertama adalah pertumbuhan kebudayaan, kemudian yang terakhir adalah faktor pendukung majunya pendidikan Islam pada masa Umayyah di Andalusia. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang pertumbuhan kebudayaan. Nah, selain bidang pengetahuan pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, itu kebudayaan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama adalah arsitektur. Nah, perkembangan arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik dan masjid yang memenuhi kota. Kemudian di kota lama dibangun menjadi kota modern. Nah, pada pemerintahan Daulah Umayyah ini mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang terlihat dari sudut-sudut masjid. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Walid bin Yazid dibangun sebuah masjid agung yang kemudian diberi nama dengan Masjid Damaskus. Nah, Masjid Damaskus ini merupakan masjid yang terkenal pada saat itu, yang mana diarsitekturi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, selain arsitektur, ada bidang yang lain, yakni organisasi militer. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ini, militer dibagi menjadi 3 angkatan. Yang pertama adalah Angkatan Darat atau Al-Jun, kemudian Angkatan Laut atau Al-Bahiriyah, dan yang terakhir adalah Angkatan Kepolisian. Kemudian bidang yang selanjutnya adalah di perdagangan. Nah, setelah Bani Umayyah menaklukkan berbagai wilayah, maka jalur perdagangan itu menjadi lancar, yang mana ibu kota Basrah yang terletak di kota Irak, di Teluk Persi, dan kota Aden yang terletak di Yaman itu menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Kemudian bidang yang terakhir adalah bidang kerajinan. Nah, ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam dengan bordir, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Nah, yang mana ketika memakai tiras ini, beliau-beliau tampak sangat berwibawa. Nah, kemudian pembahasan materi yang selanjutnya adalah faktor pendorong majunya pendidikan Islam pada masa Umayyah di Andalusia. Nah, selain beberapa bidang yang telah disebutkan tadi, maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan Islam itu menjadi maju pada masa pemerintahan Umayyah di Andalusia. Yang pertama adalah adanya dukungan dari para penguasa yang mencintai ilmu pengetahuan dan juga memberikan dukungan dan penghargaan terhadap para ilmuwan dan cendekiawan. Jadi, ketika ada ilmuwan maupun cendekiawan, para penguasa itu menghargai beliau-beliau dengan cara memberikan penghargaan. Jadi tidak hanya didiamkan saja, melainkan memberikan penghargaan.
Kemudian yang kedua adalah didirikannya sekolah-sekolah dan universitas-universitas di beberapa kota di Spanyol oleh Abdul Ar-Rahman III An-Nasir dengan universitasnya yang sangat terkenal yakni Universitas Cordoba. Nah, kemudian selain universitas terdapat juga perpustakaan yang memiliki koleksi buku-buku yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya para sarjana Islam yang datang dari ujung timur sampai ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan berbagai macam argumen-argumen atau gagasan, sehingga pendidikan Islam menjadi maju. Yang terakhir adalah adanya persaingan antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, yang mana Universitas Cordoba menyaingi Universitas Nizamiyah di Baghdad yang merupakan persaingan positif. Jadi persaingan itu tidak melulu tentang pertengkaran ataupun peperangan. Nah, dalam hal ilmu pengetahuan itu juga merupakan persaingan yang positif. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.